Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Almanahibi dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 21050974024 dari kelas PTI 2021B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur data sistem parkir otomatis berbasis teknologi radio frekuensi identification atau disingkat dengan RFID. Radio frekuensi identification merupakan teknologi yang mengoperasikannya tanpa perlu adanya kontak antara transponder atau tag dan pembacanya atau reader. Teknologi ini dapat secara otomatis menangkap data dan dapat mengidentifikasi secara elektronik, mengikuti jejak, dan menyimpan sebuah informasi pada suatu benda atau bagian tertentu dari sebuah benda. Penggunaan teknologi ini pada sistem parkir seperti di mal, kantor, dan sarana umum lainnya menjadi penting, mengingat aktivitas masyarakat kini beragam dan menuntut pekerjaan serba cepat serta akurat. Seringkali konsumen emosi karena terjadi keterlambatan dengan sistem yang masih manual. Dari sisi produsen ataupun pengguna sistem manual sendiri sering juga mengalami kesulitan dalam menyusun laporan karena dokumentasinya masih dalam bentuk yang sederhana, yaitu berupa kertas cetak. Dengan adanya sistem parkir berbasis teknologi radio frekuensi identification, diharapkan membantu masalah parkir menjadi lebih tertata dan terdokumentasi dengan baik, serta menjadikan efisien dalam operasionalnya. Struktur data yang akan digunakan telah dirancang mampu mengidentifikasikan kendaraan yang keluar masuk melalui gerbang parkir, di mana gerbang parkir yang akan dilalui kendaraan telah dilengkapi dengan teknologi sistem parkir radio frequency identification atau RFID. Kendaraan yang masuk maupun keluar diseleksi sesuai dengan data kendaraan yang terekam dalam database. Nantinya hanya kendaraan yang terdaftar dalam database saja yang dapat melewati gerbang parkir. Proses seleksi data yang dilakukan pada sistem parkir otomatis dengan teknologi RFID ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap perancangan logik, lalu ada tahap perancangan fisik, dan yang ketiga tahap perancangan interface. RFID atau Radio Frequency Identification. Menurut Mariono, identifikasi dengan menggunakan frekuensi radio adalah teknologi untuk mengidentifikasi seseorang atau objek benda menggunakan transmisi frekuensi radio, khususnya 125 kHz, 13,65 MHz, atau 800 sampai 900 MHz. RFID menggunakan komunikasi gelombang radio untuk secara unik identifikasi objek atau seseorang. RFID, Radio Frequency Identification, sendiri adalah sebuah metode identifikasi dengan menggunakan sarana yang disebut label RFID atau transponder atau tag untuk menyimpan dan mengambil data jarak jauh. Label atau transponder adalah sebuah benda yang bisa dipasang atau dimasukkan di dalam sebuah benda, hewan, atau bahkan manusia dengan tujuan untuk identifikasi menggunakan gelombang radio. Radio Frequency Identification merupakan teknologi pengumpulan data otomatis yang cepat dalam perkembangannya. Teknologi tersebut menciptakan cara otomatis untuk mengumpulkan informasi suatu produk, tempat, waktu, atau transaksi dengan cepat, mudah, tanpa human error.
Pada intinya, teknologi ini melakukan identifikasi dengan menggunakan frekuensi transmisi sinyal radio untuk membaca informasi dari sebuah tag atau transponder. Konfigurasi umum RFID. Konfigurasi umum RFID yaitu memiliki fungsi untuk melakukan deteksi dan identifikasi terhadap suatu objek melalui data yang ditransmisikan melalui frekuensi radio. Sistem tersebut minimal memerlukan sebuah tag yang berfungsi sebagai transponder, sebuah reader yang berfungsi sebagai interrogator, dan sebuah antena yang berfungsi sebagai coupling device. Reader biasanya terhubung dengan sebuah host komputer atau perangkat lainnya yang memiliki kecerdasan untuk memproses lebih lanjut teks data dan memutuskan untuk mengambil suatu tindakan. Salah satu elemen penting pada RFID adalah data transfer. Data transfer terjadi ketika terjadi hubungan antara sebuah tag dengan sebuah reader yang dikenal dengan coupling melalui antena yang baik yang terpasang pada tag tersebut maupun pada reader. Dapat dilihat pada gambar di samping. Tag memiliki 3 jenis, yaitu ada pasif, semi pasif, dan aktif. Tag pasif yaitu tag yang dayanya diperoleh dari medan yang dihasilkan oleh pembaca RFID. Rangkaiannya lebih sederhana, harganya jauh lebih murah, ukurannya kecil, dan juga lebih ringan. Namun kelemahannya adalah tag hanya dapat mengirimkan informasi dengan dalam jarak yang dekat, dan pembaca RFID harus menyediakan daya tambahan untuk tag RFID. Lalu yang kedua ada semi pasif. Semi pasif yaitu tag pasif yang menggunakan energi dari baterai untuk keperluan rangkaian, tetapi tidak untuk menghasilkan sinyal. Ketika baterai digunakan untuk memberikan energi pada sensor, maka ini disebut sensor tag. Tag ini cenderung lebih kecil, lebih murah jika dibanding dengan tag aktif. Juga memiliki fungsi lebih jika dibandingkan dengan tag pasif, karena lebih banyak energi yang tersedia untuk kegunaan lainnya. Lalu yang ketiga ada tag aktif, yaitu tag yang dayanya diperoleh dari baterai sehingga akan mengurangi daya yang diperlukan oleh pembaca RFID. Dan tag dapat mengirimkan informasi dalam jarak yang lebih jauh. Namun kelemahan dari tipe tag ini adalah harganya yang mahal dan ukurannya yang lebih besar. Dikarenakan tag aktif itu lebih kompleks. Semakin banyak fungsi yang didapat RFID, maka rangkaiannya semakin kompleks pula dan ukurannya akan semakin besar pula. Pengembangan sistem. Pengembangan sistem bisa dilihat dari gambar di PowerPoint ini. Untuk pengembangan sistem yaitu mulai dari analisis kebutuhan sistem perparkiran, lalu perencanaan perangkat lunak yang meliputi identifikasi sistem server klien, diagram alir data sistem parkir, lalu perancangan basis data sistem parkir yang meliputi perancangan logik dan fisik dan relasi antar tabel, lalu perancangan interface meliputi merancang menu dan form sistem parkir, lalu perancangan program aplikasi
Dan yang terakhir, pengujian sistem yang meliputi verifikasi program aplikasi dan validasi sistem perparkiran. Tahap perancangan logik. Untuk memperoleh model data yang berkualitas baik, digunakan suatu teknik yang dinamakan normalisasi. Normalisasi akan memeriksa atribut-atribut pada suatu tabel berdasarkan pada ketergantungan fungsional atribut-atribut tersebut. Normalisasi ini akan menghasilkan tabel dalam 3 aturan bentuk normal, yaitu aturan bentuk normal pertama. Bentuk ini melarang terjadinya grup yang berulang pada tabel. Lalu yang kedua, aturan bentuk normal kedua, yakni tiap atribut bukan key memiliki ketergantungan fungsional pada seluruh key, bukan hanya sebagian key pada tabel. Lalu yang ketiga, aturan bentuk normal ketiga, yakni tiap atribut bukan key memiliki ketergantungan fungsional hanya pada seluruh key dan tidak tergantung oleh atribut bukan key yang lain. Tahap perancangan fisik. Berdasarkan tabel-tabel yang sudah mengalami normalisasi pada tahap perancangan logik tadi, lalu tahap selanjutnya yaitu perwujudan tabel-tabel tersebut secara fisik, yaitu dengan merancang tabel-tabel tersebut ke dalam software basis data yang digunakan untuk menunjang sistem informasi ini, yaitu MySQL. Perancangan yang dilakukan meliputi komponen tabel beserta ukuran dan tipe datanya. Oke, lanjut. Perancangan interface. Pada tahap ini dilakukan perancangan bentuk interface program yang dibuat dengan tujuan supaya pemakai mudah mengerti atau bisa dikatakan user friendly. Perancangan interface ini meliputi perancangan interface input dan juga output. Untuk input meliputi seperti form untuk login, formulir isian pendaftaran baru, laporan kehilangan kartu, input data anggota, input data kendaraan, dan sebagainya. Untuk output meliputi perancangan untuk menampilkan informasi bagi petugas, untuk mencocokkan informasi yang disimpan dengan kendaraan, laporan kendaraan yang masuk dan juga keluar, laporan identitas anggota, dan laporan kendaraan untuk manajemen dan pihak yang berwajib. Ya, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Itu tadi pemaparan materi tentang struktur data sistem parkir otomatis berbasis teknologi radio frekuensi identification. Jika ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.